Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya juga mencoba untuk memahami sebuah kitab bernama Mukashafatul Qulub. Tersingkapnya Mata Hati, pengarangnya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Sahabat, kita telah sampai halaman 27 ya sahabat. Bentar sahabat. Di sini masih membicarakan tentang munafik ya sahabat. Munafik dan orang-orang yang fasik ya sahabat. Sampai di sini kemarin ya sahabat. Kita lanjutkan ya. Demikian. Wal munafik. Munafik itu istiqo kuhu fil lugatin min nafikohu, ya kan. Nafikohu al yarbu nafiko il alamin ya, nafikoil yarbu. Jadi munafik itu asalnya dalam bahasa dari nafikoh. Nafikoti yarbu, lobang yarbu nih sejenis tikus di padang pasir ya sahabat. Gitu. Ada jadi bukan lubang tikusnya, jadi lubang rumah tikus gitu sahabat ya. Begitu sahabat. Yuqalu dikatakan, kita geser lagi, inna lil yarbuin hijrotaini. Sesungguhnya bagi yarbu, tikus padang pasir ya, ada dua lubang. Hijro sering diartikan bilik ya, kamar, ruang. Tapi di sini nggak pas kalau kita artikan bilik atau kamar, kita artikan lubang saja ya sahabat. Begitu. Ihdahuma nafikohu. Salah satu dari keduanya itu bernama nafikoh. Nah, nafikoh itu langsung aja, nggak usah diartikan ya, karena ini langsung namanya nafikoh itu. Wa ufro, dan yang lainnya itu qosiah. Jadi ada dua ya, qosiah dengan nafikoh gitu. Ada dua lubang, namanya beda-beda ya sahabat. Nah, keterangan lebih lanjut, fayazharu nafsahu fi ihdahuma. Lalu keluarlah menampakkan dirinya, maksudnya menampakkan si tikus itu ya, menampakkan dirinya di salah satu lubang itu gitu sahabat. Karena rumahnya di tanah itu ada dua lubang gitu. Nah, selanjutnya wa yahruju minal ukhra, dan dia bisa keluar dari lubang yang lain gitu sahabat. Jadi bisa keluar, bisa masuk dari dua lubang itu. Ada dua, karena lubangnya ada dua ya sahabat. Gitu. Walihaja, yang demikian ini sumia munafikon. Yang demikian ini dinamakan munafik, orang-orang munafik, karena ada lubang, punya lubang gitu sahabat. Gitu ya sahabat.
Li'anahu dikarenakan dengan lubang itu yasharu min nafsihi anahu muslim. Dia bisa menampakkan dirinya bahwasannya dia seorang muslim gitu sahabat ya. Wa yahruju minal islam ilal kufri, dan dia bisa keluar lagi menampakkan dia sebagai orang kafir. Jadi orang munafik itu muslim bisa, kafir bisa. Gitu. Kayak bunglon ya, pandai manipulasi. Aduh gitu ya orang. Begini sahabat ya, ini munafik tuh ya. Di sana muslim, bisa di sini kafir. Kebalikannya juga bisa gitu sahabat. Itu sahabat ya, makanya nih kita kemarin sudah sampai ya bahwasannya dia tuh munafik itu mendapatkan tempat yang paling rendah nih sahabat. Fidarkin asfalin, tempatnya tuh paling rendah tuh di neraka sahabat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ya Allah, jauhkanlah diri kami dari sifat-sifat munafik. Wa fi hadis, dan ada di hadis nih sahabat. Masalul munafik ya. Perumpamaan orang munafik itu kamasalil sati itu kambing gitu. Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing. Seperti seekor kambing gitu sahabat. Taro'a bainal koti aini minal golam. Jadi dia itu mengembara nih di antara ya ini dipelihara ya. Di antara dua kelompok domba gitu sahabat. Ya, ini belum selesai ya sahabat. Tarotan itu satu waktu tasirun ila haza koti, di sini aja koti ada sambungannya sahabat. Satu waktu dia berjalan ke kelompok ini gitu sahabat. Watarotan ila haja koti, dan satu waktu dia berjalan juga di kelompok yang lain gitu sahabat. Gitu sahabat. Jadi kesono bisa, kesini bisa deh sahabat. Nah itu ya. Dilanjut ya sahabat. Walataskun, dia tuh tidak menetap liwahidin minhuma, dari kedua kelompok itu. Gitu sahabat. Jadi orang munafik itu tidak menetap di salah satu dari dua kelompok itu. Li'anaha, dikarenakan dia itu goribah. Karena di antaranya itu dia asing gitu. Nggak bisa dia menetap di salah satu, asing. Laisat minuhum, bukan termasuk kelompok keduanya. Pinter ya sahabat. Orang munafik itu pinter ya, kesana sini bisa. Kalau bahasa kita, kalau di sana menguntungkan dia ikut ke sono gitu. Kalau di sini menguntungkan dia ikut ke sini gitu ya sahabat. Wakajalika, yang demikian itu munafik. Al munafik itu apa itu? La yastakiru ma'al muslimin bil kuliyati. Dia itu tidak menetap bersama orang muslim bil kuliyati, secara total. Ini lebih jelas ya. Jadi nggak bisa totalitas dia ke muslim, nggak bisa. Begitu. Wala ma'a kafirin, dan juga tidak bisa juga bersama orang-orang kafir. Gitu sahabat. Di sini pakai ini ya sahabat. Totalitas nih. Gitu. Kafah kalau bahasa Al-Quran ini kafah ya, secara keseluruhan. Gitu sahabat. Mereka nggak bisa secara totalitas. Ini bahaya nih, bahaya orang munafik itu, termasuk penyakit hati ya sahabat.
Kembali lagi kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ya Allah Engkau jadikan kami orang-orang yang munafik. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah ini fa innallaha khalaqan nar. Sesungguhnya Allah itu menciptakan neraka. Walaha, dan bagi neraka itu sab'atun abwab, ada 7 pintu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, laha sab'atun abwab, dan bagi neraka itu ada 7 pintu. Abwab ini jamak ya, dari bab, dari pintu. Makanya disebut abwab karena lebih dari 1, sab'ah ini 7. Nah, kita bisa temukan ayat ini di surah Al-Hijr ayat ke-44. Ya sahabat, neraka di situ disebutin min hadid. Min hadid itu pintunya, pintu neraka itu dari besi. Gitu sahabat ya. Pintu neraka itu dari besi, mutobikotan bilaknat. Mutobikotan itu artinya dilapisi oleh laknat. Itu alaiha, atasnya Joharo di sini yang nampak, kalau di sini kita sebutkan bagian luarnya nuhas. Bagian luarnya itu dari nuhas tuh diartikan tembaga ya sahabat. Nuhas ini tembaga. Selanjutnya wabato natu rososi, dan baton batin nih sahabat. Jadi lapisan dalamnya dari rohos itu timah. Tahu sendirilah kalau timah dipanasin kan jadi cair ya sahabat. Aduh, ngeri deh sahabat. Jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Terus apa? Anar itu ada api di situ, ada api min fawqil ahli, ada api di atas ahlinya, penghuninya. Gitu sahabat. Di atas penghuni neraka ada api. Nah, selanjutnya narun min tahtihim, ada api juga nih di bawahnya nih. Waduh, di atas bawah ada api. Dan selanjutnya ada api juga nih. Di mana api itu? Ada tadi di atas ya, di bawah. Sekarang di anil aimanihim, di sebelah kanan. Terusnya di sebelah kiri. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Tawaqataha. Jadi bertingkat-tingkat. Ba'duha fawqa ba'din. Bertingkat-tingkat ya neraka ternyata ya. Uidalil munafikin minha darkun asfalin. Disiapkan oleh Allah untuk orang munafik ya, minha, darinya itu neraka, sebagai tempat yang tinggal yang paling bawah. Nauzubillah yang paling bawah, asfalin. Nauzubillah ya sahabat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka-Mu. Demikian sahabat, terima kasih banyak ya telah baca bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika salah dari saya minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf kepada para sahabat semua. Jika benar tentunya dari Allah. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya. Selanjutnya kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa billahi taufiq wal hidayah, wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.